siapa MC belum? Siapa yang belum? Nah, terus siapa lagi? Nanti belajar ya. Kenapa sih kalau taknya tuh nggak pernah kedengar? Berarti salah atau itunya? Penempatannya salah. Ya, nanti belajar lagi ya. Pokoknya bunyi tak. Nah, yang ini kan pas di nadinya. Teman-teman kalau belum apa ya? Kalau misalkan udah sering ya tahu lah penempatannya di sini. Tapi kalau misalkan baru belajar, boleh kita raba dulu nadinya di mana, nadi bagian habisnya ya. Boleh kayak gitu. Itu nanti disimpan nih yang ini di atas nadi itu ya. Kemudian ininya selipkan pas di atas nadinya ya. Dipastikan dulu ininya kan suka ditutup ya. Yang mana yang kedengeran? Oke, ini selipkan. Udah bisa tuh. Tutup dulu jangan lupa. Kemudian kita pegang nadi ya, ya. Tekan ya sampai benar-benar terasa ya. Oke, selanjutnya kita ini tekan sampai apa? Sampai sudah tidak teraba lagi nadinya, terus ditambah 30. Misalkan tadi udah berhenti di 120, berarti tambah 30 ya, 150 atau 160 boleh ya. Kemudian dibuka pelan-pelan. Nah, suara yang pertama kali terdengar itu sistol. Yang kedua diastol. Kalau udah kedengeran langsung dibuka cepet-cepet ya. Nggak usah lama-lama lagi kan udah ini hasilnya udah dapat. Nah, terus Bu hasilnya 120 per 80 ya Bu ya, normal. Kalau hasilnya tinggi misalkan 140 per 90, berarti Ibu nanti dicek lagi ya 2 jam lagi, jangan pulang dulu supaya kita pastikan apakah hipertensi pada kehamilan atau ibunya capek habis naik angkot jalan ya atau naik tangga gitu ya. Jadi 2 jam nanti dicek lagi ya. Oke, kemudian cek suhunya. Ibu pegang itu. Kemudian kita cek nadinya sambil kalau nadinya udah selesai lanjutkan ke pernapasan. Udah selesai. Oke, suhunya normal ya Bu ya, tidak nambah lagi. Ya, nafasnya nggak usah dikasih tahu ya, gue simpan aja ya. Oke, lanjut kita ke pemeriksaan bagian kepala ya. Oke, Ibu sebentar ya, ini dulu cuci tangan dulu ya. Tadi lupanya belum cuci tangan, kemudian pakai sarung tangan ya. Oke, pakai sarung tangan. Ibu sekarang saya izin periksa dari bagian kepala sampai kakinya. Nanti mohon maaf kalau misalkan saya pegang ya. Bersih Bu. Steril. Bersih lah, itu bersih. Stereo mah mau disapuan ini. Oke. Kita lihat distribusi rambutnya, kemudian ada luka ya, lesi atau tidak, sambil kita pegang. Bu, ada nyeri atau enggak Bu? Ada. Oke, nyerinya sebelah mana Bu? Ini. Sebelah sini. Kenapa? Apakah ada benjolan atau Tidak. Ya? Oke. Setelah itu kita ke bagian berurut ya, dari kepala ke wajah ya, mukanya. Apakah ada hiperpigmentasi? Kalau pada muka namanya apa? Plasma Kemudian kita lihat apakah ada edema atau Tidak. area wajahnya. Itu nggak usah diomongin kalau di depan pasien ya. Oh iya Ibu, ini ada plasmagrafi dalam ya, nggak usah ya. Tunggu kita simpan aja dasar. Oke, setelah itu ke mata ya, bagian mata konjungtiva dulu Ibu, mohon maaf ya ke atas, kita cek anemis atau tidak. Kemudian skleranya, nih yang putihnya
putih atau kekuningan. Kalau kekuningan berarti Ikteri. ya. Kemudian Ikteri. tutup matanya Bu, kemudian kita pegang nih, kita tekan-tekan apakah ada edema palpebra atau tidak ya. Setelah itu lanjut ke bagian Mulut. Penlainnya, Susi. kalau hidung dan juga telinga kenapa tidak dilakukan di pelvis ibu hamil? Karena tidak ada perubahan ya di bagian hidung dan juga telinga. Kita periksa kalau ada masalah. Misalkan ibu ngeluh nih kayaknya keluar air, ada cairan. Cerita otakna. Jadi keluarnya Dendi. Kita cek itu mah ya fungsi pendengarannya ya, semuanya, telinganya infeksi, palpasi ya, kemudian cek juga tes Rine, Webernya, semua itu dicek ya. Tapi kalau tidak ada masalah ya tidak usah karena tidak ada perubahan saat hamil ya. Di bagian mulut kita cek dulu apa mukosa bibirnya ya, ini bibirnya nih kering-kering atau enggak ya, pucat atau tidak. Kemudian bagian mulutnya ibu boleh dibuka mulutnya. Oke, kemudian kita lihat kebersihan mulutnya, kemudian ada stomatitis atau tidak, ada karies gigi atau tidak. Oke, udah. Nggak usah diomongin hasilnya juga ya, itu cuma dicek aja Bu, lihat Bu. Nah, setelah itu kita ke bagian leher ya, berurut. Ini bagian leher. Bagian leher inspeksi apa pertama? Hiperpigmentasi. Kalau pada ibu hamil kita ngeliat tuh pasti hiperpigmentasi dulu ya. Hiperpigmentasi bagian leher ada atau tidak, kemudian peningkatan JPP ya. Ibu boleh menoleh ke sebelah kiri. Kemudian ada atau tidak ya, denyut kelihatan nggak? Coba tuh si Dani sama Dendi kelihatan nggak? Dendi mah lemak doang Bu. Nggak ada ya, berarti tidak ada peningkatan JPP. Oke, sekarang lurus lagi lihat tadi ke depan. Sekarang kita palpasi kelenjar getah bening dari belakang telinga ini sampai ke bawah dagu ya, ditekan-tekan ya, bukan cuma dielus ya, ditekan supaya ngerasa ini ada nggak benjolannya, peningkatan kelenjar getah beningnya. Tekan-tekan ya, pinggir leher sampai ke bahu ya. Setelah itu kelenjar tiroidnya ya. Bu, boleh mengenang Bu. Nah, kalau pada ibu hamil kan biasanya ada peningkatan sedikit ya kelenjar tiroidnya. Oke, sekarang selesai ya, udah palpasi aja ya, di bagian leher nggak ada perkusi ya. Oke, lanjut ke dada. Oke Bu, punten ya, dilihat dulu bagian dadanya. Oke, yang pertama kita lihat pernapasannya dulu ya. Bagian pernapasan pengembangan Itu masuk sana gitu. Naiknya sama nggak naiknya ya? Put. Naiknya sama atau tidak, kemudian ada otot pembantu pernapasan yang lain atau tidak. Kemudian setelah itu baru kita lihat payudaranya. Payudaranya, bentuk payudaranya simetris atau tidak. Terus hiperpigmentasi ada di areolanya ya, areolanya lebih hitam ya, memang hitam. Kemudian putingnya bersih atau tidak, menonjol atau tidak keluar ya. Terus dari warnanya apakah ada yang kemerahan ataupun luka ya di bagian kulitnya. Setelah dari inspeksi kita apa? Palpasi payudara. Ibu punten tangannya ke atas dulu, kita periksa yang terjauh dulu. Kita di sebelah kanan, berarti kita periksa yang kiri ya. Oke, kiri satu tangan ini menyanggah payudaranya, kemudian yang tangan yang lain ini memutar ya, dari yang bawah dulu sampai mendekati puting ya. Kita rasakan ada benjolan atau tidak, kemudian suhunya ada yang bagian hangat atau tidak gitu ya, bengkak atau tidak ya. Kemudian ke samping aksilanya juga ya. Sudah kemudian turun lagi, kemudian ini Bu, sebelah kanannya angkat sama sebentar. Laki-laki juga ya, itu sadari itu kan ya, soalnya kan tumor payudara itu tidak hanya pada perempuan ya, laki-laki juga ada tumor payudara. Oke, turun, kemudian kita cek pengeluaran ASI, tapi yakinkan dulu bahwa ibunya tidak ada riwayat abortus ya. Tadi kan kita udah anamnesa kan di awal ya. Kalau ada tidak perlu, karena ini kan akan merangsang hormon oksitosin, nanti malah abortus ya. Jadi kalau nggak ada baru kita
cek pengeluaran asinya ini dilebarin dulu areolanya, kemudian ditarik dari areolanya. Jadi bukan cuma putingnya doang ya, kalau putingnya doang nggak keluar. ASI itu keluar kalau dari areolanya. Makanya saat perlekatan mulut bayi itu areolanya harus masuk kan ya. Jadi pas areolanya ya. Oke. Kalaupun belum keluar nggak apa-apa ya, karena masih ibu hamil. Kalau udah keluar juga nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Mau keluar tidak keluar tidak ada masalah. Oke, salah belum ya. Habis palpasi apa? Perkusi. Perkusi kita temukan ICS ya, interkostaknya. Terus diketuk. Suaranya apa kalau di bagian paru-paru? Tapi sebenarnya mau taruh deui. Resonan. Ini jangan diangkat Resonans. lagi ya, tangan kita kalau udah nempel itu jangan diangkat lagi, karena kalau diangkat nanti kita susah nemuin lagi. Tadi udah ICS berapa? Tadi misalkan udah di sini ICS 4, angkat, jadi harus dihitung. Ya, jadi jangan sampai diangkat terus. Pokoknya pas ada interkostanya kita cek terus ya. Oke, dah selesai, kemudian kita Kasih. auskultasi suara nafas terlebih dahulu, sama sebelah kiri dulu. Tarik nafas dulu, keluarkan. Suara nafas normal apa? Apa? Vesikuler, Bu. Vesikuler. Bener. Oke. Ya, bunyi jantung. Bunyi jantungnya di mana? ICS 2 ya. Ini di sisi sternumnya. Ini kan sternum ya. Ini ICS 2 di mana sini ini. Nah, dengarkan. Kemudian ICS 5 ya. Ini daerah sini. ICS 5. Oke, bunyinya apa? Lub. Ya. Oke, sudah selesai Ibu di bagian dadanya. Kita sekarang ke bagian perutnya ya Bu ya. Izin sekarang saya buka bagian perutnya. Oke. Bagian perut inspeksi. Inspeksi apa aja? Pigmentasi kulit, linea, ya garis, ini garis pertama, terus di lapidarum ya, yang apa sengkayo ya di bagian perutnya, terus ada luka bekas operasi atau tidak. Lanjut kita auskultasi terlebih dahulu ya, jangan palpasi dulu. Kalau abdomen, soalnya kalau dipalpasi dulu nanti dia hiperaktif ya bising ususnya. Jadi bising usus. Dicek di keempat kuadran ya, mana yang paling aktif bising ususnya. Misalkan bising ususnya aktifnya paling banyak di sini tadi, terdengarnya paling kencang dan paling aktif bunyi terus, berarti di sini dicek 1 menit ya, ada berapa kali bising ususnya dalam 1 menit. Oke, setelah itu kita palpasi. Kita mau cek leopard 1 perlu meteran ya, siapin di pinggir. Ibu punten kakinya ditekuk terlebih dahulu ya. Leopard 1 sampai 3 kakinya ditekuk. Kakinya ada 3. Ya, ini kaki siapa? Tapi yang tadi kayaknya kaki yang tadi nggak ada. Kaki siapa? Oke, lanjut ya. Leopard 1 pemeriksa ada di sebelah kanan, menghadapnya ke wajah ibu. Terus leopard 1 untuk menentukan pundus ya. Jadi ininya kita rabanya dari bawah ya. Oh, enaknya yang itu tuh, yang palpasi. Yang ini keras. Angkat lah di sini. Angkat aja tuh. Alah, ayo. Maaf ya Bu ya, sudah dapat papa ini radanya lemas, sudah tidak berdaya. Salah ruangan Bu. Oh, salah ruangan. Ya. Oke. Ya. Nah, ini kan perut ibu kan kayak gini nih ya. Nah, kita tuh nemuin yang kerasnya aja. Uterus itu sama si janin itu kan keras ya. Yang bagian atasnya ini kan mungkin lembek ya. Kita tentukan yang bagian kerasnya aja, kumpulin bagian kerasnya aja. Ya. Nah, sampai di sini ya. Ya berarti ini tinggi fundus
bagian ini apa sih? Apakah keras atau lembek, melemping atau tidak, ya, bulat atau tidak. Misalkan di sini yang terabanya lembek, kemudian agak bulat, ya, tidak melenting, berarti bokong. Kemudian kita cek di fundusnya. Iya, panas ya. Oke, ini dari tinggi fundusnya, dari fundusnya tadi sampai ke simfisis pubis, ya. Nih di sini ya, bagian tulang ini ya, simfisis pubis. Berapa? Sini 29 ya. Jadi saya punya 29. Ini lepot 1 udah. Kemudian lepot 2 mengetahui kanan dan kiri. Ya, perut ibu kalau tadi bagian atas, lepot 1, lepot 2 kanan kiri. Yang diperiksa kan pasti sebelah kiri dulu ya. Nah, jadi yang ini yang tidak memeriksa itu menahan. Yang ini meraba. Ya, meraba nih bagian ini apa? Ya, ini biar kita mudah nanti ya periksanya, ceritanya yang ini ekstremitas ya. Nah, ini seperti ada tonjolan kecil di sini, berarti ekstremitas. Kemudian yang ini tahan, yang ini kita periksa. Oh, yang ini misalkan datar, lurus seperti papan ya, keras. Berarti ini punggung janinnya ya. Oke, ini lepot 2 sudah. Kemudian lepot 3 kita mau periksa bagian bawah. Berarti seberangnya kita pegang, tahan. Kayak tadi juga kan sama. Yang ini yang mau diperiksa, yang ini tahan. Nah, yang ini juga sama, kita periksa bawah, yang atas tahan. Kemudian bagian bawah ini meraba dulu. Apa ini bagian bawahnya? Apakah tadi kepala, bokong? Kalau ini tadi udah bokong, berarti harusnya ini kepala. Oh iya, ini benar, keras, bulat gitu ya. Kemudian kita goyangkan kanan kiri ya. Bisa digoyangkan atau tidak. Kalau misalkan bisa digoyangkan berarti belum masuk leopard, belum masuk PAP, tidak lanjut leopard 4, cukup leopard 3. Kalau belum masuk. Tapi kalau kita digoyangkan ini sudah tidak bisa, berarti sudah masuk ke rongga panggul ya, ke pintu atas panggul. Itu kita lanjutkan leopard 4 ya. Leopard 4 kakinya diluruskan dulu, Bu. Kakinya luruskan, kemudian pemeriksa menghadapnya ke kaki ibu ya. Kemudian tangan kita ditaruh di simfisis nih, bagian simfisis nanti ini akan teraba bagian, misalkan kalau kepala ya, bagian bawahnya teraba agak keras-keras ya. Nah, bagian kerasnya pas kita tempelin ini seberapa sih? Kan ini kita tempel di tengah-tengah. Oh, ternyata ini masih segini, jadi masuknya nih baru sedikit gitu ya. Nah, jadi ini konvergen ya, tangan kita ujung jarinya itu bertemu, konvergen, masuknya sebagian kecil. Tapi kalau dia udah agak masuk lagi, nah ini seperti ini tangan kita sejajar, ini masuknya setengahnya. Tapi kalau udah masuk lagi di sini udah kerabanya udah nggak ada kerasnya, jadi leher ya, bagian lehernya itu udah divergen ya, seperti ini. Jadi sudah masuk sebagian besar. Itu leopard 4. Kemudian kita cek BJJ. Tadi punggungnya ada di sebelah kanan, kepalanya udah di bawah. Nah, puntung maksimum kan situ ada ya, tentukan puntung maksimum. Puntung maksimum itu bagian yang paling terdengar nih suara jantung bayinya tuh di mana? Ya, ada di punggung. Berarti di sini punggung atas ya, karena jantung di atas. Kayak kepala di sini, ini punggung ya, berarti daerah sini ya, di kuadran kanan bawah. Kemudian kita ini tempelkan, ini jangan dipegang, kemudian kita bandingkan dengan nadi ibu ya. Nadi ibunya pegang, kalau misalkan sama berarti bukan punya janin, berarti punya ibu. Geser lagi. Nah, terus bandingkan lagi ya, ternyata sudah berbeda, ini lebih cepat. Berarti lepas nadi ibunya, hitung selama 1 menit. Normalnya berapa? 120 kali 20 sampai 160 kali per menit. Kalau pakai Doppler tinggal dikasih jelly ya, jelly dulu di sininya, kemudian kita dengarkan kalau suaranya cepat seperti ini suara suara apa? Tapak kuda ya. Itu berarti benar BJJ-nya ya, itu tinggal ada juga kan yang udah ada hasilnya, ada layarnya, ada juga yang enggak, itu berarti kita tetap harus hitung selama 1 menit ya. Tuh, dengarkan suaranya.
Tuh, kemudian sudah selesai untuk perut. Tutup lagi Ibu ya. Sekarang kita periksa ke bawah, ke genitalianya ya. Turun ke genitalianya. Dibuka dulu ya Ibu ya. Tadi kan katanya Ibu ada keluhan keputihan Ibu ya. Coba saya lihat dulu ya Bu. Oke. Posisinya nggak usah, udah segitu aja. Dorsal recumbent ya. Ya, Dan sarapan. nah, kemudian kita cek ya, ini apakah ada edema ya, edema, kemudian varises, tanda Chadwick kebiruan itu di awal kehamilan 6-8 minggu kehamilan, kemudian ada keluaran atau enggak, misalkan darah atau keputihan gitu ya. Terus kemudian kita cek hemoroidnya, yang ini lurus, yang ini tetap ditekuk. Ibu boleh miring ke sebelah sana Bu. Oke, ya tidak ada ya. Oke. Lurusin lagi, pakai lagi celananya. Oke, sekarang ke ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah diinspeksi ya, inspeksi apakah ada edema atau tidak, kemudian ada varises atau tidak. Kalau misalkan tadi kelihatannya kok kayak gemuk atau edema nih ya, bingung gitu, kita cek ya, ditekan. Kalau misalkan ada bekasnya yang kita tekan berarti dia edema ya. Oke, kemudian kita cek refleks patella ya. Terakhir ekstremitas sampai patella. Boleh Ibu duduk, kakinya menggantung ya. Kita cek refleks patella. Oke, kalau misalkan di sini intinya harus menggantung, ibunya lemes ya. Oke. Nah, nanti teman-teman cobain ya. Ke temennya harus dapet ya. Ibu, tanda Chadwick itu apa? Tanda Chadwick itu kebiruan. Oh, biru-biru itu di 6-8 minggu kehamilan ya. Kalau udah trimester 2-3 mah udah nggak kelihatan. Belah di ya, selangkangan lah sini. Ini mah di vagina. Bibirnya ya. Oke, itu ya. Kemudian